Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elia Rahmawati. Dan untuk mata praktikum sistem informasi kali ini kita akan belajar mengenai Unified Modeling Language atau UML. Oke, baik, langsung kita mulai aja materinya. Yang pertama ada pengenalan UML. Nah, UML adalah bahasa untuk menspesifikasi, memvisualisasi, membangun, dan mendokumentasikan artifacts dari sistem perangkat lunak, seperti pada pemodelan bisnis dan sistem non-perangkat lunak lainnya. Nah, artifact itu apa sih? Artifact itu dia bagian dari informasi yang digunakan untuk dihasilkan oleh software. Nah, dia itu bisa berupa model, deskripsi, ataupun perangkat lunak. Selain itu, UML adalah bahasa pemodelan yang menggunakan konsep orientasi objek. Nah, UML merupakan pengganti dari metode analisis berorientasi objek dan desain berorientasi objek, yang dimulai secara resmi pada Oktober 1994 ketika Runberg bekerja sama dengan Bosch. Nah, kegunaan UML. UML menyediakan notasi-notasi yang membantu memodelkan sistem dari berbagai perspektif. Jadi dia nggak cuma digunakan dalam pemodelan perangkat lunak, tapi hampir di semua bidang yang membutuhkan pemodelan. UML ini digunakan untuk memodelkan suatu sistem yang menggunakan konsep berorientasi objek, dan juga untuk menciptakan suatu bahasa pemodelan yang dapat digunakan baik oleh manusia maupun mesin. Software UML, ada Star UML, ada DIA, ada Visual Paradigm, ada Rational Rules, dan Umbrella. Nah, untuk UML kali ini kita akan belajar 4 diagram. Yang pertama ada use case diagram. Yang kedua ada activity diagram. Yang ketiga ada sequence diagram. Dan yang terakhir ada class diagram. Untuk pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang use case diagram dulu. Nah, ada definisi use case. Use case ini adalah pendeskripsian dari interaksi dari user sebagai pengguna sistem dan sistem itu sendiri. Nah, use case ini dia menspesifikasikan apa yang dilakukan aktor di dalam sistem, bukan bagaimana, gitu. Nah, di sini terdapat aturan dalam use case. Yang pertama itu ada aktor. Setiap use case berelasi dengan sedikitnya satu aktor. Kemudian ada initiator atau awal. Setiap use case mempunyai awal, misalnya aktor. Dan yang terakhir ada kata kerja. Setiap use case berupa kata kerja, karena kan use case itu menspesifikasikan apa yang dilakukan, berarti menggunakan kata kerja. Relasi dalam use case. Yang pertama itu ada dependensi, yaitu sebuah elemen yang bergantung beberapa cara kepada elemen lainnya. Nah, dependensi ini dia tuh ada dua, ada include dan juga extend. Selanjutnya ada association, yaitu garis antar aktor terhadap use case-nya. Dan yang ketiga ada generalization, yaitu relasi dua aktor atau use case yang salah satunya mewariskan atau menambahkan sifat yang lainnya. Nah, bisa dibilang generalization ini dia sebagai parent, di mana nanti dia memiliki anak yang mewarisi sifat dari dianya. Selanjutnya tipe relasi dalam use case. Pertama ada include. Include itu kayak kelakuan yang harus terpenuhi agar sebuah event dapat terjadi. Nah, ini contohnya seperti ini. Ada aktor, staf penjualan, use case-nya itu kirim barang. Nah, sebelum kirim barang, dia harus memilih jasa kirim dulu. Makanya dia menggunakan relasi include. Selanjutnya ada extend, yaitu kelakuan yang hanya berjalan di bawah kondisi tertentu, atau dia kayak memperluas use case. Nah, contohnya ini, ada login, dan ada invalid password. Nah, jadi kalau misalkan
Si login ini diperluas bisa menggunakan use case invalid password seperti itu. Selanjutnya ada komponen use case. Nah, ini ada beberapa komponen use case. Yang pertama ada aktor, menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Ada include, yang menspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. Ada extend, yang menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Kemudian ada association, yaitu apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Lalu ada sistem yang menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Nah, kemudian ada use case, yaitu aksi yang dilakukan oleh si aktor. Kemudian ada contoh use case. Nah, ini ada 4 aktor. Yang pertama ada pegawai, ada kepala sekolah, ada staf TU, dan bagian administrasi. Si aktor pegawai ini, dia mempunyai use case presensi. Kemudian, staf TU, dia mempunyai use case rekap biodata pegawai. Kepala sekolah mempunyai use case pengolahan data pegawai dan gaji, serta melihat laporan. Sedangkan di bagian administrasi, dia mempunyai use case rekap biodata pegawai, presensi, pengolahan data dan pegaji, serta melihat laporan. Nah, jika si bagian administrasi ingin melakukan pengolahan data pegawai dan gaji, otomatis dia harus melihat dulu presensi dan juga rekap biodata pegawai. Makanya, tipe relasinya itu dia menghadap ke use case si presensi sama biodata, karena nggak mungkin si bagian administrasi bisa mengolah data kalau nggak tahu presensi tiap pegawai dan siapa aja pegawainya. Terus di sini juga ada use case print slip gaji yang bakal dieksekusi ketika pengolahan data pegawai dan gaji selesai. Makanya relasinya itu menghadap ke use case ini karena dia harus menunggu ini selesai baru nanti bisa ngeprint slip gajinya. Nah, untuk kepala sekolah dia mempunyai use case melihat laporan. Nah, melihat laporan ini punya spesialisasi karena dia termasuk generalisasi kan. Spesialisasinya itu laporan data pegawai dan juga laporan gaji pegawai. Kalau misalkan si kepala sekolah mau langsung melihat salah satunya, bisa aja. Tapi masuknya ke use case biasa gitu. Kalau ini kan jadi secara umum. Jadinya dia bisa, maksudnya secara umum tuh kayak di dalam use case ini tuh ada beberapa laporan. Ada laporan data pegawai dan juga laporan gaji pegawai. Jadi dibikin generalisasi aja biar lebih efektif gitu. Baik teman-teman, untuk pertemuan pertama kita cukup membahas use case dan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas activity diagram. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.